Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warsono dari Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2019. Izinkan saya untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan KKN Tim 1 Undip tahun 2021 Desa Gondang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tema KKN pada tahun ini yaitu pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Baik, ini sekilas gambaran tentang Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, gambaran umum lokasi KKN. Secara geografis, Desa Gondang terletak di sebelah utara Kabupaten Purbalingga dan merupakan wilayah dataran tinggi dengan luas 561,87 hektar. Desa Gondang memiliki 3 dusun, yaitu Dusun Sarangan, Dusun Gondang, dan Dusun Welirang, yang terdiri dari 4 RW dengan 24 RT. Jumlah penduduk Desa Gondang saat ini adalah 3.840 jiwa dengan 1.120 kepala keluarga, terdiri dari 2.000 jiwa laki-laki dan 1.840 jiwa perempuan. Agama yang dianut 100% Islam. Pekerjaan rata-rata warga Desa Gondang 70% adalah petani atau pekebun. Sisanya ada yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, kemudian peternak, pedagang, dan karyawan. Kemudian keadaan ekonomi Desa Gondang termasuk ke dalam golongan menengah. Nah, sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Gondang adalah yang pertama fasilitas ibadah. Desa Gondang memiliki 3 masjid yang besar, kemudian fasilitas pendidikan, ada 2 sekolah dasar negeri, 1 madrasah sanawiyah, 1 madrasah ibtidaiyah, dan 3 taman kanak-kanak. Fasilitas kesehatan, Desa Gondang memiliki 1 buah poliklinik desa dan 1 buah tempat praktek dokter. Untuk fasilitas olahraga, Desa Gondang memiliki 1 buah lapangan sepak bola. Fasilitas penunjang lain di Desa Gondang yaitu adanya taman baca, KUPAS, atau komunitas pemuda Sarangan. Di situ seperti perpustakaan yang dimiliki oleh komunitas pemuda Sarangan. Selanjutnya, bidang permasalahan yang ada di Desa Gondang, yang pertama itu adalah ketidakdisiplinan masyarakat terhadap protokol pencegahan COVID-19. Yang kedua, dampak ekonomi masyarakat akibat diberlakukannya berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan COVID-19. Alasan pemilihan masalah bahwa yang pertama adanya kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang kurang tentang COVID-19 dan bahayanya, berdampak terhadap perilaku kesehatan warga dan perilaku masyarakat dalam mengantisipasi masalah. Kemudian yang kedua, diberlakukannya kebijakan pemerintah bahwa pencegahan COVID-19 harus dilakukan dengan sistem pembatasan sosial berimplikasi pada penurunan ekonomi, terutama pada dunia usaha, masyarakat, dan UMKM. Oleh karena itu, ekonomi masyarakat harus dibangkitkan kembali, tentunya dengan terobosan yang tetap mengacu pada kebijakan yang berjalan. Ini contoh beberapa permasalahan yang ada di Desa Gondang. Beberapa warga melakukan ibadah tidak menggunakan masker, berkumpul, dan beberapa penjual tidak menjual barang dagangannya karena adanya sepi pembeli. Kemudian latar belakang masalah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Purbalingga per tanggal 9 Januari 2021 ada 3.062 kasus.
Di Kecamatan Karangreja ada 86 kasus dan di Desa Gondang sendiri terdapat 7 kasus. Sumbernya dari Corona Purbalingga Kabupaten.go.id. Nah, menurut Kepala Desa Gondang terkait masih tingginya kejadian kasus positif COVID-19 di Purbalingga, khususnya Desa Gondang, salah satunya adalah ketidakdisiplinan warga dalam menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Yang kedua, beberapa dampak yang sangat dirasakan warga Desa Gondang semenjak diberlakukannya beberapa aturan terkait pencegahan COVID-19 adalah penghasilan yang menurun, beberapa warga yang memiliki warung atau toko mengalami sepi pembeli, beberapa petani mengeluh hasil pertaniannya seperti nanas, kapulaga, dan lain-lain sangat menurun. Nah, beberapa warga juga mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pada situasi pandemi seperti saat ini, beberapa warga, khususnya ibu-ibu, justru banyak yang menghabiskan waktu luangnya hanya untuk mengobrol dan bermain handphone. Nah, rencana penyelesaian masalah yang pertama, peran serta mahasiswa KKN di sini adalah bekerja sama dengan aparat desa untuk mengajak warga masyarakat Desa Gondang supaya meningkatkan kembali kedisiplinan dan kepatuhannya dalam pencegahan COVID-19 dengan membentuk program setiap satu rumah memiliki satu juru pantau agar anggota keluarganya menjadi lebih disiplin terhadap aturan 3S, yaitu selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Setiap juru pantau di keluarga juga dimintai komitmennya untuk tetap konsisten dan disiplin menjaga kesehatan anggota keluarganya. Wujud dari komitmen tersebut ditunjukkan dengan kesediaan keluarga untuk ditempel stiker komitmen pada rumahnya. Kemudian penyelesaian masalah dalam hal dampak ekonomi yang diakibatkan oleh diberlakukannya kebijakan pemerintah terkait COVID-19, mahasiswa melakukan dengan suatu program atau inovasi dalam berjualan, yaitu melalui pembuatan toko online. Tujuan akhir dari program ini adalah agar wawasan dan pengetahuan warga Desa Gondang dapat meningkat, sehingga dapat berimplikasi juga pada pendapatan warga. Ini foto kegiatan realisasi untuk program yang pertama. Kemudian realisasi kegiatan mahasiswa KKN untuk program pertama, maksud, tujuan, dan sasarannya, bahwa satu rumah satu kader pemantau 3S bertujuan untuk mendisiplinkan kembali warga Desa Gondang supaya patuh terhadap protokol kesehatan COVID-19. Hasil yang dicapai dan tindak lanjutnya, setiap rumah di Desa Gondang memiliki satu orang juru pemantau 3S. Setiap keluarga berkomitmen untuk selalu menerapkan 3S dimanapun berada, dibuktikan dengan penempelan stiker komitmen. Kemudian tidak terjadi kembali penambahan kasus COVID-19 di Desa Gondang, dan tercipta budaya hidup bersih dan sehat sesuai protokol pencegahan COVID-19. Rencana tindak lanjutnya, meminta bantuan pada aparatur desa dan kader desa untuk terus melanjutkan pendampingan dan memberi motivasi kepada warga. Mahasiswa juga bekerja sama dengan bidan desa setempat untuk membantu pengawasan dan sosialisasi lanjut terkait program. Kemudian faktor pendukung dan penghambatnya bahwa pola pikir dan pandangan warga terkait COVID-19, yaitu beberapa warga masih tetap ada yang beralasan untuk tidak mengenakan masker, meskipun telah mendapat penjelasan dari kami. Beberapa warga mengatakan bahwa selama ini ia tetap sehat, meskipun tidak mengenakan masker. Tentunya ini akan menjadi tantangan bagi mahasiswa KKN selanjutnya. Kemudian untuk program yang kedua, yaitu pelatihan online pembuatan toko online di Shopee. Yang pertama, maksud dan tujuannya, salah satu alternatif untuk meningkatkan pendapatan warga adalah dengan mulai beralih dari berjualan secara offline menjadi secara online. Pelatihan pembuatan toko online dapat meningkatkan wawasan
dan meningkatkan pendapatan warga sehingga dapat mengurangi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Hasil yang dicapai dan tindak lanjutnya bahwa saat ini setiap peserta pelatihan khususnya para ibu rumah tangga dan anak muda Desa Gondang telah memiliki toko online Shopee di handphonenya. Kemudian setiap pemilik toko online sudah memiliki produk yang akan dijualnya. Kemudian wawasan peserta pelatihan terkait inovasi dalam berjualan online meningkat. Rencana tindak lanjutnya terus mendampingi warga dan siap memberikan masukan bila dibutuhkan. Kemudian faktor pendukung dan penghambatnya, beberapa hal yang menjadi penghambat pelaksanaan program ini adalah banyak yang masih bingung dengan model pelatihan online via aplikasi WhatsApp. Karena bagi mereka, bagi warga, ini adalah hal yang baru. Kemudian pada saat akan melaksanakan pelatihan, terjadi mati listrik, sehingga pelatihan diundur di hari berikutnya. Kemudian dibutuhkan waktu lebih untuk membimbing para peserta pelatihan sampai para peserta pelatihan betul-betul dapat memulai berjualan secara online di Shopee. Ini realisasi untuk program yang kedua, yaitu pelatihan pembuatan toko online di Shopee. Ini salah satu warga yang sudah mulai mencoba untuk berjualan hasil produksi kopinya di Shopee yang dibuat toko online-nya, dan ini salah satu komoditi dari Desa Gondang yaitu kapulaga yang siap dipasarkan juga melalui toko online Shopee. Nah, kesimpulannya bahwa program kegiatan yang dilaksanakan di Desa Gondang dalam KKN periode ini ada dua, yaitu yang pertama program pembentukan satu rumah satu kader pemantau 3S. Yang kedua, program pelatihan online pembuatan toko online di Shopee. Kemudian, semua program kegiatan ini sudah berlangsung dengan baik sesuai dengan LRK atau laporan rencana kegiatan yang sudah dibuat pada awal kegiatan KKN berlangsung. Nah, saran atau rekomendasi untuk kegiatan KKN periode berikutnya adalah harapannya semua kegiatan yang sudah dilaksanakan ini dapat terus berlangsung dan berkelanjutan serta dapat mengena di hati masyarakat. Nah, ketika semua program dapat berjalan dengan baik, maka rantai penyebaran COVID-19 tentunya dapat diputus dan dampak ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19 dapat diminimalisasi dengan adanya inovasi dalam berjualan, yaitu berjualan yang dilakukan secara online. Saran dari kami untuk teman-teman KKN periode berikutnya adalah agar dapat melanjutkan program kami dengan inovasi lain yang lebih baik dan agar tidak lelah untuk terus mensosialisasikan jangan lengah untuk tetap 3S. Selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Ini publikasi program di media online untuk program 1 dengan judul Lawan COVID-19, Mahasiswa KKN Undip Bentuk Kader 3S Tingkat Keluarga. Kemudian untuk program yang kedua dengan judul Minimalisasi Dampak Pandemi di Bidang Ekonomi, mahasiswa Undip beri pelatihan pembuatan toko online pada warga Desa Gondang. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.